Keluarga besar Dr. Andes Yunus Ciptawilangga kembali berikan bantuan melalui kegiatan bakti sosial, program peduli kesehatan dalam rangka penyerahan peralatan kesehatan dan rehab ruang puskesmas pembantu Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat pada Senin siang 3 Mei tahun 2021. Peresmian ruangan puskesmas yang telah direhab dilengkapi dengan peralatan kesehatan di dalamnya itu ditandai dengan pengguntingan pita oleh Dr. Andes Yunus Ciptawilangga, pengusaha restoran. Ruang resmi dibuka. Usai pengguntingan pita, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan ruangan yang telah selesai direhab tersebut. Seperti diketahui, jarak tempuh untuk menjangkau puskesmas Parongpong cukup jauh dan memerlukan biaya transportasi yang cukup mahal, terutama bagi masyarakat yang berada di pelosok perkampungan. Dengan adanya puskesmas pembantu ini, tentu dapat membantu dan sangat bermanfaat dalam memberikan pelayanan kesehatan optimal kepada masyarakat. Meski demikian, pihak puskesmas mengaku masih mengalami kendala keterbatasan tenaga kesehatan, sehingga puskesmas pembantu di Desa Cihanjuang ini tidak bisa buka pelayanan setiap hari, melainkan hanya 3 hari dalam satu pekan, yakni hari Senin, Rabu, dan Jumat saja. Jika ingin buka pelayanan setiap hari 24 jam 7 hari dalam sepekan, tentunya diperlukan tenaga kesehatan yang bisa digaji dari APBDes. Jadi karena kita keterbatasan biaya, jadi ya sepi klinik ya bisa memanfaatkan Puskesdes ini untuk berobat. Karena kalau kita lihat jarak ke puskesmas itu jauh, Pak. Jadi alhamdulillah dengan adanya Puskesdes ini atau puskesmas pembantu ini akan membantu kami dari segi pelayanan kesehatan ke masyarakat. Mudah-mudahan bantuan Bapak ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan untuk diketahui juga karena kami keterbatasan tenaga, Pak. Jadi Puskesdes atau puskesmas pembantu ini tidak bisa buka tiap hari, Pak. Jadi kami selama ini bukanya Senin, Rabu, Jumat. Mudah-mudahan nanti dari Pak Kades ada tenaga yang bisa digaji dari APBD, itu bisa dibuka tiap hari katanya. Jadi mangga nanti Pak Kades nanti yang ini, karena dari dinasnya sudah dibolehkan karena ini statusnya Puskesdes. Ya, jadi karena ini Puskesdes, jadi kalau ada tenaga yang digaji dari desa itu bisa buka 24 jam 7 hari dalam seminggu.
Mungkin itu aja dari saya, karena kami juga dari Puskesmas Parongpong terbatas tenaga, Mbak. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf kalau dalam acara ini mungkin kami dari segi di bidang kesehatannya kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mungkin itu aja dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita saksikan kenapa dari keluarga besar Dr. Andes Yunus Cipta Wilangga, pengusaha restoran tersebut, bisa tertarik ada keinginan untuk membantu puskesmas pembantu atau sarana kesehatan. Berikut peralatan yang telah disupportnya. Pertama-tama saya sampaikan yang terhormat kepada Bapak Camat Parongpong, Bapak Kapolsek Cisarua, Bapak Kades, Bapak Ketua BPD, dan para undangan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya cerita sedikit kenapa dari keluarga tertarik atau katakanlah ada keinginan untuk membantu puskesmas gitu ya, atau sarana kesehatan. Sebenarnya ini dimulai ketika mungkin 2 tahun yang lalu lah begitu. Ada salah satu mantan karyawan saya itu kena kanker payudara. Ya. Dan stadiumnya katanya udah cukup tinggi. Jadi saya dengan istri berbincang, waduh, kemungkinan saya pikir karyawan ini bisa meninggal. Kenapa? Karena ya stadiumnya sudah tinggi. Kedua, kita tahu biaya untuk pengobatan kanker itu kan luar biasa mahal. Kami juga nggak yakin karyawati ini mampu untuk membiayai. Ya. Tapi karena sudah itu kan mantan karyawan, jadi kita tidak terlalu mantau gimana. Tapi ketika kemudian beberapa waktu kemudian dari istri juga ingin tahu, gimana ya kondisi karyawati tersebut, kan? Ternyata dapat laporan katanya sehat, ya, penyakit kankernya sudah sembuh, kan? Saya dengan istri kaget, ya, gimana nih caranya? Ya, kok bisa sampai sehat begitu? Dan kemudian kita juga tidak mendengar bahwa yang bersangkutan itu pinjam uang dan sebagainya. Ya, sesudah dicoba dicek lagi, katanya memang diobati ke rumah sakit dan biayanya semua ditanggung oleh BPJS. Ya, jadi dari saya sekeluarga tuh mulai memperhatikan, rupanya program BPJS ini luar biasa. Sudah itu salah satu anggota keluarga kami juga dia di operasi prostat. Ya, itu juga operasi, kemudian katakanlah semua biayanya ditanggung juga oleh BPJS. Bahkan kemarin ini ada teman saya, istrinya stroke, harus dipasang ring, itu juga semua ditanggung oleh BPJS. Jadi dari sana saya dengan istri berpikir, waduh, ini program tuh bagus sekali. Sangat disayangkan bila mana masyarakat tidak bisa menikmati atau tidak bisa memanfaatkan program tersebut. Ya, karena itu akhirnya dari keluarga, ya menurut saya coba lihat gimana sih kondisi puskesmas kita, ya. Apakah ada sesuatu yang kita bisa bantu sehingga katakanlah pelayanan kepada masyarakat tuh bisa lebih baik, ya. Dan kebetulan ketika saya ke tempat ibu, ya, saya lihat tempatnya juga memang betul sangat bersih, ya. Saya sampai ke toiletnya juga, toiletnya sangat bersih sekali. Dan dalam pembicaraan ternyata di kecamatan kita ini ada juga desa yang belum memiliki atau sudah tidak memiliki lagi puskesmas, ya, yang di Cihideng itu, ya. Nah, kemudian kita berbicara bagaimana agar masyarakat Cihideng juga bisa dilayani atau mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan dari ibu juga mengusulkan agar puskesmas keliling, ya, diaktifkan kembali, ya. Jadi sebab itu kemarin dari keluarga mencoba membantu bagaimana agar puskesmas keliling ini bisa aktif kembali, sehingga masyarakat yang
katakanlah membutuhkan pelayanan juga bisa dilayani. Ya. Jadi di sana memang kami juga mampir ke sini dan saya pikir memang akan lebih baik tentu kalau Pustu ini bisa beroperasi. Ya. Dan puji syukur hari ini katakanlah sudah bisa beroperasi ya. Kalau memang misalnya baru bisa seminggu 3 kali dan sebagainya, menurut saya nggak ada masalah ya. Kalau ke depan memang Pak Kades memungkinkan untuk tiap hari, saya rasa tentu lebih baik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari keluarga atau saya mewakili keluarga ingin menyampaikan rasa kegembiraan saya, di mana kita berharap dengan adanya Pustu ini banyak anggota masyarakat bisa terbantu dan juga tentu bisa memanfaatkan program yang menurut saya sangat luar biasa ya. Karena misalnya saja untuk angker seperti itu ya, ada keluarga saya juga yang pernah itu biayanya kan bisa sampai hampir 1 miliar ya habisnya, dan juga akhirnya meninggal juga ya. Tapi yang mantan karyawan ini tidak, katakanlah hampir tidak mengeluarkan dana sedikit pun dan sembuh sampai hari ini. Jadi menurut saya ini program yang luar biasa yang seharusnya bisa dimanfaatkan atau dinikmati oleh seluruh warga kita. Mungkin itu aja yang ingin disampaikan. Terima kasih, selamat siang. Sementara itu, menurut Gagan Wirahma, Kepala Desa Cianjuang mengaku bahwa di masa pandemi berkepanjangan seperti saat ini, pihaknya justru mendapat keberkahan. Meski ada warganya yang terdampak, namun dirinya bersyukur telah kedatangan seorang yang dermawan seperti keluarga besar Dr. Andes Yunus Cipta Wilangga. Pasalnya, sejumlah bantuan melalui beberapa program telah terrealisasi, mulai dari pembagian paket sembako gratis selama 10 bulan, penyebaran benih ikan kepada pembudidaya ikan, mesin traktor pada petani, penyerahan peralatan kesehatan, dan program sembako murah yang baru berjalan 2 bulan ini. Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Robi bahwa ternyata di tahun-tahun ini walaupun Covid Pak, kami mendapat keberkahan ya. Walaupun zona Covid, tapi alhamdulillah kami kedatangan seorang yang betul-betul dermawan selama hampir 1 tahun ke belakang. Beliau tidak henti-hentinya membantu warga kami, warga desa Cianjuang. Ini suatu kebanggaan bagi kami secara pribadi dan secara pemerintah juga, secara masyarakat. Ya, masyarakat juga banyak yang bilang beliau sangat baik sekali kepada kami di desa Cianjuang. Sampai saat ini, begitu sembako gratis selesai 10 bulan Bu, dengan nilai hampir 1,5 miliar. Ya, izin saya sebutkan nilai kalau ini kan selama 10 bulan dilanjutkan dengan sembako murah. Alhamdulillah ini sekarang sudah berjalan hampir 2 bulan sembako murah ini. Tentunya di saat-saat seperti ini sangat membantu sekali karena masyarakat sangat membutuhkan sembako. Izin Pak Camat, dari pemerintah, dari Bulog juga Pak Kapolsek, sampai saat ini belum ada program bersih. Baru dari Bapak Dr. Andes Yunus Cipta Wilangga beserta keluarga yang ada program ini dengan nilai paket yang 100.000 dijual dengan harga hanya Rp50.000. Tapi tentunya itu juga belum bisa menutupi seluruh kebutuhan warga masyarakat ya, dengan 1.000 paket juga, tapi minimal warga yang betul-betul tidak mampu itu bisa tertolong, bisa terbantu lah dalam 1 bulan ini. Dan alhamdulillah juga bukan hanya sembako murah dan sembako gratis yang telah dilaksanakan oleh Bapak Yunus, dan dalam minggu-minggu kemarin juga Bapak Yunus juga membantu Puskesmas Parompong juga kan dengan peralatan kesehatannya. Nah, setelah itu beliau juga meninjau ke sini, Pak Gagan mana yang bisa dibantu lagi katanya, gitu kan Pak. Ya alhamdulillah beliau peduli juga tentang kesehatan. Dia lihat kondisi puskesmas pembantu ini, kalau dulu Pustu ya, keadaannya sangat pengap sekali. Saya juga pas begitu masuk nggak akan kuat, apalagi bidan yang datang ke sini bukannya sehat malah sakit nantinya, gitu Pak. Betul-betul pengap Pak Camat ini. Tapi alhamdulillah beliau sempat diketahui juga oleh BPD, LPMD bahwa anggaran ini tidak ke desa dulu ya. Ini anggaran betul-betul anggarannya langsung dilaksanakan oleh Bapak Yunus sendiri dengan timnya Pak
Jadi tidak ada anggaran yang masuk ke desa dulu. Jadi langsung beliau yang melaksanakan itu juga dengan peralatannya. Ini peralatannya semua sangat bagus sekali, malah desa juga kalah kayaknya. Sirik juga. Ya sangat bagus ya. Soalnya dokter sih yang belinya jadi bagus-bagus katanya itu. Gitu. Alhamdulillah Kak. Jadi saya minta tepuk tangan dulu buat Pak Yunus dan kawan-kawan. Yang sudah intinya membantu desa, dan juga perlu diketahui juga ini Bapak ini bukan hanya kesehatan juga Bu. Beliau adalah ke PKK juga, ya, berbasis ke anak-anak disabilitas juga. Malah tempat beliau juga dipersilakan 2 bulan ini dipakai untuk tempat terapinya. Malah besok tanggal 5 juga ada terapi. Malah katanya Pak Bupati juga kalau tidak salah akan berkenan hadir, Pak Hengki dengan ibunya tanggal 5 besok. Dan tempatnya kebetulan kenapa di Pak Yunus? Karena memang yang bulan kemarin baru sebagian, takutnya sisirikan Pak, belum tahu tempatnya Pak Yunus katanya gitu. Jadi untuk bulan ini masih di tempat Pak Yunus, tapi untuk saya terapi alam, karena memang dibutuhkan juga terapi alam. Karena kita untuk mengajak anak disabilitas ke kolam renang juga belum diperbolehkan dan juga belum ada biayanya gitu Pak. Jadi yang gratis dulu aja dari Bapak Yunus gitu ya. Jadi terapi ikan, lihat ikan koi. Bapak juga belum lihat kan? Nanti tanggal 5 Pak dengan Pak Kapolsek mungkin bisa lihat poinnya gede-gede banget. Gitu. Ya emang iya. Pada yang segede gini Pak, saya dikasih Bu cuman mati. Ya, jadi itu alhamdulillah kebanggaan bagi kami pemerintahan Desa Cianjuang. Dan juga perlu tahu juga bahwa saya juga membantu ke petani juga Pak. Waktu itu traktor juga, beliau membantu traktor juga. Terus juga dia Bapak angkat UMKM. Selain tadi membantu petani juga membantu pengadaan bibit ikan nila. Dan juga insya Allah mungkin ke depan akan ada tambahan lagi yang lainnya, gitu ya. Mudah-mudahan. Tapi mudah-mudahan dibantu juga buat Pak Iman BPD kita Pak Jajang ya, para petani juga di sana ya, tolong dibantu, diberi pemahaman lah, gitu. Ya, jadi itu intinya Pak dari atas nama pemerintahan Desa Cianjuang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Residu Cipta Wilangga beserta keluarga yang selama ini telah memberikan bantuan tanpa henti-hentinya kepada kami di Desa Cianjuang. Semoga Bapak Yunus dan kita keluarga dipanjangkan usianya, diberkahkan dan rezekinya selalu bertambah. Itu hanya doa dari kami, dari masyarakat Desa Cianjuang. Itu saja mungkin, dan juga mengucapkan selamat juga karena beliau akan mempunyai cucu yang ketiga katanya. Ya, dan doakan juga sama sehat ke cucunya. Dia melahirkan bulan-bulan puasa ini katanya. Kata beliau, jadi beliau mau berangkat ke Jakarta karena tanggal 6 sudah tidak boleh, jadi beliau makanya sengaja acara ini dipercepat supaya bisa dihadiri oleh beliau karena beliau akan ke Jakarta untuk mendampingi anaknya yang akan melahirkan. Ya, doakan supaya sehat, selamatnya anak yang akan dilahirkannya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya sepakat dengan Pak Kepala Desa Pak Gagang bahwa terima kasih yang setinggi-tingginya Pak Yunus bisa membantu kami untuk menyelesaikan pos kesehatan desa. Satu hal yang penting Pak Des, kalau seumpama tadi pihak swasta bisa membangun seperti ini garisnya Pak, dinding ini garis, yang sebelah sini adalah APBN Pak. Nah, jadi kita jangan lupa ya, siltap bapak-bapak itu dari APBN. Jadi pemerintah dengan swasta ini perlu kolaborasi agar supaya inovasi ke depan lebih canggih, lebih cepat. Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.